Ya, sekarang kita masuk ke Injil dan kebudayaan. Nah, jalan penghubung, koneksi antara Injil dan kebudayaan atau dunia ya, ini dunia ini biasanya umumnya ya, sebutan umum. Nah, kebudayaan itu adalah dunia manusia maksudnya. Karena dunia bisa juga mengacu pada dunia natural, natural world. Ini human world ya. Yang ini dipelajari sama ilmu eksakta ya, IPA gitu ya. Yang ini dipelajari sama IPS gitu biasanya orang bilang. Ya. Jalan penghubung antara Injil dan dunia. Ya, jadi Injil berhubungan sama dunia ini, jalan ini dua arah. Itu dari Injil ke dunia dan dunia ke Injil. Two ways traffic. Kalau jalan itu macet pada satu arah, misalnya yang lancar cuma dari Injil ke dunia, dari dunia ke Injil ini nggak lancar ya. Maka yang terjadi adalah kolonialisme kebudayaan. Mungkin atas nama Injil. Yang seringkali terjadi dalam kolonialisme kebudayaan atau imperialisme kebudayaan yang dibawa sama beberapa orang yang atas nama Injil mengeropakan orang-orang India atau orang-orang di Jawa, mereka dieropakan atas nama Injil. Jadi itu kolonialisme, kolonialisasi kebudayaan. Tapi kalau macetnya yang sisi satunya, yang terjadi adalah kompromi Injil atas nama relevansi atau demi relevansi, demi relevan kita mengubah Injilnya. Ya, jadi Injil itu diencerkan, dipotong, disesuaikan supaya tetap relevan, tetap menarik. Ya. Nah, ini sesuatu yang saya kira tidak boleh terjadi. Jadi tidak boleh macet itu, harus jalannya dua arah. Ya. Dan kalau kita pikir-pikir, sebenarnya wahyu Allah kepada para nabi di Perjanjian Lama, pada Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Yeremia, Yesaya, Yeskiel, you name it ya. Dan juga wahyu Allah dalam Perjanjian Baru, ya, inkarnasi Yesus, dan berita mengenai datangnya kerajaan Allah itu sendiri. Wahyu Allah itu sudah menunjukkan bahwa kebudayaan manusia itu melekat pada wahyu. Jadi kalau kita ngomong soal Injil dan kebudayaan, pertama kita perlu tahu dulu ini dua hal ini nggak terpisah. Kita bisa bedakan ya, Injil itu Injil, kebudayaan itu kebudayaan ya. Tapi itu nggak terpisah. Ya. Kita meresikukan diri salah mengerti soal yang terpisah kalau kita letakkan berhadapan-hadapan begini. Kenapa? Soalnya bukankah Injil itu adalah wahyu Allah kepada manusia dalam bahasa manusia, dalam situasi manusia, melalui budaya manusia. Betul apa tidak betul? Injil itu, kalau kita bilang Injil dan kebudayaan, sekarang saya tanya, yang mana Injil nggak ada kebudayaannya? Jawabannya nggak ada. Injil yang murni. Maksud lu Injil yang murni itu kan ini kan, Injil yang tidak dikompromikan, itu saya setuju itu ada. Tapi kalau maksudmu Injil yang murni, itu Injil yang tidak mengandung budaya, ya saya nggak setuju. Kenapa? Pertama, Injil itu sudah ditulis dalam bahasa tertentu kan? Bahasa apa? Bahasa manusia lah. Perjanjian Baru pakai bahasa apa? Bahasa Yunani bahasa dewa gitu. Bahasanya Allah Bapa gitu. Allah Bapa ngobrol sama Yesus pakai bahasa Yunani gitu. Enggak kan? Itu bahasa manusia lah. Ya kan? Kayak konsep-konsep manusia. Even konsep logos. Dari mana itu? Dari Heraklitos. Heraklitos orang apa? Penyembah berhala. Yaitu kita bisa ngomong ya, in a way Injil itu sendiri sesuatu yang sangat sekuler in a way. Dalam artian part of this world, ya, part of Saeculum, part of an era, ya, bagian daripada satu zaman tertentu. Saeculum itu ya zaman, dunia. Ya, Saeculum, dari itu muncul istilah sekuler, Saeculum. Suatu periode zaman tertentu itu, ya. Jadi ya Injil itu ya selalu tidak pernah bisa dicopot, dilepaskan, dibersihkan dari
anasir-anasir zaman atau uh, suatu saikulum, ya suatu dunia. Jadi ya, itu satu. Jadi selama kita menyadari bahwa Yesus itu bicara bahasa tertentu, ada aksen tertentu, aksen Galilea kelihatannya Yesus itu, ya, atau aksen Nazaret, berasal dari status sosial tertentu. Yesus bukan dari kalangan atas, ya. Ras dan etnis tertentu, Yesus bukan orang Cina, bukan orang Jepang, bukan orang Ethiopia, ya, Yesus orang Yahudi. Dan agama tertentu, dan Yesus laki-laki bukan perempuan, kan begitu ya, dengan tinggi tertentu bukan tinggi tertentu, dengan berat badan tertentu bukan berat badan tertentu, walaupun nggak disebut sih di Alkitab ya, tapi itu kan sudah satu partikularitas gitu ya. Kamu punya pengalaman hidup sebagai orang kurus beda sama orang gendut kan, orang tinggi beda sama orang pendek beda sama orang tinggi. Yesus itu satu partikularitas tertentu ya. Jadi pewahyuan tidak mulai dari yang universal, pewahyuan mulai dari yang partikular. Bukan mulai dari yang abstrak, tapi dari yang konkret, yang sehari-hari. Karena jalan itu dua arah, maka kita juga bukan hanya perlu ini, biblical exegesis. Karena kalau kita bicara satu arah saja, dari Injil pada dunia, dunia itu tak perlu kita tahu. Yang penting kita tahu Injil. Saya tahu Injil, saya punya keberanian, saya punya kemauan, saya tinggal beritakan Injilnya. Dunia mendengar tidak mendengar urusan dunia, atau paling banter urusan Roh Kudus. Yang penting saya sudah kerjakan bagian saya eksegesis Alkitabnya tepat, saya beritakan yang tepat, saya setia dengan pesan Injil saya, selesai sudah. Dunia yang mendengar kayak apa saya nggak perlu tahu lah. Mirip seperti apa ya kalau saya kasih kuliah lewat Zoom lah. Kira-kira begitu kan. Karena saya nggak bisa tahu audiensnya itu kayak gimana ya. Ya sudah, saya nyerocos saja ya. Audiensnya kayak apa itu, saya nggak bisa kendalikan ya. Saya nanti nggak bisa konsen juga kan. Jadi ya saya konsen dengan materi saya saja, begitu. Bukan hal yang bagus kan. Ya. Tapi saya kira bukan itu panggilan kita. Kenapa ya? Karena kalau itu panggilan kita, seolah-olah Tuhan hanya bekerja di dalam Alkitab. Ya, seolah-olah tidak ada itu Tuhan Yesus bilang di dalam Alkitab bahwa Allah Bapa itu menerbitkan matahari, mencurahkan hujan kepada semua orang. Dan perlu kita ingat ya, ini seperti dibahas sama Abraham Kuyper dalam buku dia soal wahyu umum ya. Kuyper pada satu bagian itu membahas mengenai covenant dengan Nuh. Dan dalam covenant dengan Nuh itu dikatakan Tuhan berjanji bukan hanya kepada orang Israel di situ, tapi kepada segenap bangsa. Karena Nuh itu kan dari keturunannya terpancar seluruh bangsa. Ya enggak? Dari Sem, Ham, dan Yafet terpencar segala bangsa dalam dunia. Jadi janji sama Nuh berarti janji sama seluruh dunia. Jadi covenant itu bukan hanya antara Allah dengan Israel, tapi antara Allah dengan segala bangsa. Makanya penting Tuhan Yesus datang sebagai bayi, itu dapat kunjungan pertama-tama bukan dari imam besar, bukan dari orang-orang di Yerusalem, bukan dari Herodes aja, tapi dapat kunjungan dari orang-orang Majus. Orang-orang Majus itu, kata Ratzinger, Benedikt ke-16, mewakili segala bangsa yang terkandung juga di dalam covenant Abraham. Abraham janji sama Tuhan ya, Tuhan janji sama Abraham. Lalu dikatakan melalui keturunanmu segala bangsa akan mendapatkan berkat. Segala bangsa, yaitu orang-orang Majus itu. Melalui keturunanmu yang mana? Yang itu Yesus, kan gitu. Ya, jadi itu adalah penggenapan dari Abrahamic Covenant, ya. Tapi juga penggenapan dari Noahic Covenant. Karena Tuhan dalam Noahic Covenant, janji sama Nuh itu, dia berjanji kepada segala bangsa. Lalu Kuyper nambahin lagi, bukan cuma segala bangsa manusia loh.
tapi segala makhluk hidup. Bahkan Tuhan nggak cuma ngomong sama Nuh di situ, Tuhan juga ngomong sama binatang. Tuhan ngomong sama binatang, perhatikan di situ, Noahic Covenant, bisa dibaca sendiri ya, di dalam kitab Kejadian itu. Tuhan itu ngomong sama binatang, kalau kamu bunuh manusia, saya akan tuntut darahnya dari kamu, dan seterusnya. Tuhan ngomong langsung sama binatang. Tuhan menjalin covenant juga sama binatang. Jadi Noahic Covenant itu adalah covenant dengan segenap ciptaan. Itu adalah kita bicara dasar daripada pentingnya cultural exegesis. Kita perlu mendengarkan mereka juga. Kalau kita seolah mereka itu audience doang, you shut up and listen, nggak ada bagian kita listen dan understand mereka, ya pertama itu arogan. Walaupun kita bisa bilang arogan, tapi kan memang kita umat pilihan, memang dipilih Tuhan, lu bolehlah arogan. Ya enggak. Karena di dalam Alkitab juga dibilang, Tuhan juga bicara pada mereka. Tuhan juga memelihara mereka. Roh Tuhan juga bekerja di tengah mereka. Tuhan juga memakai mereka dengan cara berbeda, obviously. So, contohnya apa ya? Contohnya perkataan nabi-nabi. Tuhan itu yang mengatur, memerintah apa yang dikerjakan sama Fir'aun, sama Raja Assyria, Raja Babilonia, dan seterusnya, dan seterusnya. Persia, Media. Jadi, kita perlu bukan hanya membaca Alkitab, kita perlu juga membaca kebudayaan. Dengan kata lain. Ya, jadi bukan hanya biblical exegesis, tapi juga cultural exegesis. Bukan cuma perlu benar baca Alkitab, tapi benar baca kebudayaan. Dan ini tentu saja kita harus mengingat bahwa pertama, Alkitab itu sendiri mengandung kebudayaan. Dan kedua, kebudayaan itu setelah 2000 tahun Kristen. Juga banyak jejak-jejak Alkitabnya. Ya, jadi ini juga nggak murni nih, kita bisa pisahin kan. Ya, kalau kita ngerti cultural exegesis, kita juga akan dengan lebih baik mengerjakan biblical exegesis. Tapi juga, kalau kita ngerti biblical exegesis, kita juga akan lebih baik mengerjakan cultural exegesis. Ya, karena itu dua itu komplementer. Jadi intinya, bukan hanya, by the way ini tadi ada orang yang ada ngantri di Zoom, mungkin bukan bagian dari anggota kelas ya, jadi sudah 21 menit dia ngantri. Memang nggak ada di list ya. Oke, jadi saya juga nggak iyakan kan. Bukan hanya perlu melek Alkitab supaya dapat mengerti Alkitab, tapi juga melek kebudayaan agar mengerti dunia tempat kita hidup. Ya, jadi melek ini maksudnya kayak literate gitu ya, nggak cuma literate Alkitab, tapi juga literate culture supaya mengerti dunia tempat kita hidup, sungai tempat kita berenang-renang ini, atau mungkin ini hanyut. Ya. Mengapa perlu melek kebudayaan? Ya, pertama bisa terkesan supaya laku atau supaya terlihat keren dan trendy ya, makanya kayak belajar Christian worldview supaya terlihat nyambung ya, relevan. Tapi nggak cuma itu ya, itu tentu baik juga, tapi nggak cuma itu. Ada tujuan yang lain. Apa itu? Supaya kita mengerti dalam hal apa iman kita sudah dipengaruhi oleh sungai kebudayaan tempat kita berenang-renang itu. Dan bukan hanya kita di zaman ini, tapi juga mereka, para pendahulu kita, termasuk para penulis Alkitab. Ya. Jadi kita tahu bahwa tidak ada yang tidak berenang di sungai kebudayaan. Karena ikan itu ya berenang di air. Ya, jadi semua ya berenang dalam sungai kebudayaan. Tidak ada yang tidak. Ya. Maka semua juga dipengaruhi. Maka yang penting itu bukan kita bagaimana menjauhkan pengaruh, bagaimana mengabaikan pengaruh, atau bagaimana mempengaruhi, even langsung loncat ke situ, enggak. Tapi yang penting adalah menyadari pengaruh. Ya, menyadari pengaruh ini lebih penting. Seperti kayak kita tidak bisa membuang bias, kita tidak bisa kebal terhadap bias. Maka yang lebih penting kita kerjakan itu bukan meminimalkan bias, tapi yang lebih penting menyadari bias apa kita punya. Ya, bias apa yang beroperasi dalam sebuah penelitian.
Dengan cara itu kita dapat melakukan yang disuruh penulis 1 Petrus dan juga 1 Yohanes dan juga 1 Tesalonika. Yaitu kita bisa mempertanggungjawabkan pengharapan kita di hadapan dunia kepada mereka meminta pertanggungjawaban atas pengharapan kita itu, 1 Petrus. Kita juga bisa menguji setiap roh, ya. Permintaan dari penulis 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Ujilah setiap roh. Jangan percaya begitu saja pada setiap roh. Jangan menerima setiap roh, tapi ujilah. Nah, roh di sini perlu dijelaskan. Karena roh di sini kita seringkali langsung loncatnya kepada roh yang magis gitu ya. Ya, roh itu kayak seolah-olah seperti substansi semacam gas yang bisa ditransfer atau listrik yang bisa ditransfer lewat tangan. Tapi roh itu nggak cuma itu ya. Roh itu bisa juga dipahami dalam arti spirit atau semangat. Ya, seperti spirit zaman, semangat zaman, spirit suatu organisasi, ya, esprit de corps, ya, esprit de corps. Jadi kayak spirit dari organisasi apa, FIFA, ya, spirit dari organisasi apa, UN, ya, United Nations, spirit dari organisasi, nggak tahu lah apa, Manchester United kali atau whatever, ya, spirit dari organisasi Tentara Nasional Indonesia atau apapun, ya, spirit itu, roh, roh itu jangan cuma dipahami secara magis lah ya, kerasukan roh jahat, ya, jangan cuma itu, tapi dikuasai oleh roh sepak bola, nah, itu bisa juga, ya. Atau dikuasai oleh roh Beethoven gitu ya, bisa juga ya. Jadi ujilah roh itu. Roh ini konsep yang muncul di dalam filsafat idealisme Jerman, ya, sebagai lawan daripada filsafat idealisme Plato, ya. Kalau di dalam filsafat idealismenya Plato itu yang kita cari itu adalah esensi, substansi, yaitu apa yang menjadikan sesuatu itu adalah sesuatu itu. Ya, misalnya kayak yang bikin kucing itu apa ya? Oke, ada semacam kekucingan ya, yang bikin kucing Persia, kucing garong, kucing kampung adalah sama-sama kucing. Ya, karena mereka punya ideal, punya substansi kekucingan. Ya. Tapi kalau roh ini lain ini. Lainnya apa? Kalau substansi itu universal, kalau roh itu regional atau partikular, ya, partikular kelompok. Kita tidak bicara roh kucing dalam idenya, dalam idealismenya Plato, ya. Kita nggak bicara roh kucing. Kita bicara kekucingan. Kita bicara apa ya? Substansi kucing yang universal, yang lintas negara, lintas kebudayaan, lintas konteks, lintas tempat gitu. Asalkan masih bentuknya sama, kucing. Ya. Tetapi kalau roh ini kita bicara sesuatu yang sangat partikular yang bersangkut paut dengan keseluruhan totalitas dari suatu dunia. Misalnya apa? Roh Renaissance misalnya. Roh romantik. Roh kejawaan misalnya. The spirit of Java gitu ya. Nah itu, kayak begitu. Dan itu tentu ya, spirit of Java ya tidak sama dengan spirit of, nggak tahu apa, Papua misalnya, atau whatever. Jadi roh itu kategori yang pertama ya, lebih regional, lebih partikular, lebih ada warnanya. Kedua, roh itu juga sesuatu yang lebih dinamis daripada substansi. Kalau substansi kucing itu kayak nothing to do with time ya, temporality, nggak ada perubahan, nggak ada dinamika. Tapi kalau roh ini dia bergerak dia, ya bergerak. Jadi ini lebih historis ketimbang kategoris, ya, dia historis ya, gerak. Lebih ada personalitasnya, dan personalitas kan itu ya, yang menjadikan seseorang itu unik kan, personalitasnya. Ya, beda sama substansi, hakikat. Hakikat itu ya kemanusiaan, bukan hakikat yadi, nggak ada. Hakikat kemanusiaan, hakikat apa misalnya yadi sebagai manusia lah gitu ya. Jadi kemanusiaan yang dilihat, bukan si yadinya.
Tapi kalau roh, ya itu, mewakili kelompok, bangsa, satu zaman tertentu, ya, maka kita bicara zeitgeist, kita bicara folkgeist, ya, itu, roh itu kayak begitu. Selain itu kita juga perlu cultural exegesis agar kita lebih efektif dalam engaging the world. Ya, selain apa itu? Selain ini ya, selain untuk mempertanggungjawabkan pengharapan kita di hadapan dunia, selain itu kita juga bisa lebih berdampak pada dunia lah, ngomong kasar. Ya, lebih efektif dalam engaging the world. Ya, jadi engage itu apa sih bahasa Indonesianya, kayak berinteraksi dengan, engaging the world. Engaging culture. Dan kenapa kita perlu engaging culture, engaging the world? Bukankah sudah cukup ya kita menjaga relasi yang baik dengan Tuhan? Tidak cukup ya. Kata siapa? Kata Tuhan sendiri. Soalnya waktu Tuhan menciptakan manusia, dia titip suatu amanah. Apa yang dia titip? Tuhan mencipta manusia seturut gambaran rupanya, Kejadian 1 ayat 27, 28, terus dia titipi satu pesan itu. Apa itu? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, memerintahlah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, hewan-hewan yang melata di bumi. Ya kan? Jadi Tuhan itu tidak mengatakan misalnya, oke manusia kamu sudah ada ya, beribadahlah kepadaku, jangan lupa. Ya, persembahkan korban sembelihan, korban bakaran, bikinlah liturgi yang indah. Bukan bilang gitu, walaupun tentu itu tidak salah, tentu itu berharga, tentu itu sangat penting, dan seterusnya ya. Tapi Tuhan itu kasih titip manusia dalam Kejadian pasal 1 itu adalah untuk mengerjakan, menggarap, untuk cultivate, untuk culturing dunia ini. Bukan untuk dia berelasi sama Tuhan saja loh. Ya enggak? Ya, jadi itu penting banget untuk kita ingat sewaktu kita engaging the world. Jadi engaging the world ini bukan supaya sekedar apa ya, Kristen lebih laris gitu, bukan. Tapi supaya kita ini taat sama Tuhan. Karena Tuhan itu waktu menciptakan kita, diceritakan menurut Kejadian pasal yang pertama itu untuk menggarap dunia ini. Ya, seperti orang menggarap lahan itu, menggarap dunia ini. Cultivate the world. Cultivate itu kata kultur, kebudayaan, itu kata dasarnya cultivate ya. Cultivate itu kan kayak kita kalau cultivating the land itu kan, menggarap tanah itu, kayak begitu. Ya, gambarannya. Dan ini mengingatkan kita bahwa kita itu bukan orang yang nebeng dalam dunia. Ini kita seringkali pesimis banget ya, kita bilang apa? Dunia bukan rumahku, ya. Kita hanya mampir saja. Dunia yang fana bukan rumahku. Hartaku di sana di seberang langit biru, ya, dan segala macam. Loh, kita kok minder banget. Yang nebeng itu orang-orang lain yang bukan umat Tuhan. Ini rumah bapak kita, mereka yang anak kos gitu ya. Orang teman saya suka ngomong begitu. Justru dunia melawan Tuhan itu yang nebeng di rumah bapak kita dan diizinkan dan diberi makan dan dikasih segala kebahagiaan lewat anugerah umum. Tapi yang nebeng tuh mereka, bukan kita loh. Kita yang malah nebeng jadinya. Kita yang jadi kayak ini mampir doang terus kayak sok rohani, rendah hati. Itu bukan rohani, itu namanya menyangkali Tuhan. Menyangkali amanahnya Tuhan. Kamu diciptakan untuk menggarap yang ini. Kok malah rindu-rindunya surga, pengen ketemu Tuhan cepet-cepet. Loh, Tuhan bikin kamu hidup, kamu pengen mati. Aneh banget ya, menolak kehidupan, menolak. Itu pembangkangan loh kepada Tuhan ya. Bukan rohani itu. Bapa pencipta kita itu memberikan pada kita mandat, namanya mandat penciptaan ya, untuk cultivate, untuk culture dunia ciptaan ini. Supaya lebih indah, lebih mulia, lebih penuh. Agar mekar berkembang ke dalam seluruh kepenuhan kebaikannya. Tuhan menciptakan alam yang sudah baik ya, tapi belum mekar sampai penuh. Ini saya suka pakai istilah itu dalam bahasa Inggris ya, unfolds ya, the unfolding process of creation. Itu kayak apa ya, kayak bunga lah ya, bunga itu kan unfolding dia kan,
juga events itu dalam dunia ini, peristiwa-peristiwa sering digambarkan sebagai unfolds, ya kan? Unfolding of the events, ya. Jadi itu kayak bunga ya, bunga itu nggak ada yang salah dengan itu waktu dia ditanam, waktu dia tumbuh ya, sering nggak ada yang salah dengan itu, tapi dia belum mekar aja. Nggak ada yang salah dengan buds, ya, apa itu? Buds. Kuntum bunga ya, kuntum ya kan? Tak ada yang salah dengan kuntum, cuman dia belum seindah bunga yang mekar. Dia belum penuh. That's it. Nah, untuk dari kuntum kepada mekar, itu manusia yang dititipi Tuhan mengerjakan. Saya senang satu istilah itu ya, istilah yang sering disalahartikan sebagai satu arogansi. Ya mungkin juga memang ada yang arogan juga ngomongnya, tapi saya pikir nggak harus juga arogan. Ya, istilah yang sering orang katakan mengenai negeri Belanda. Ya, orang bilang Tuhan itu, mereka bilang, bukan orang bilang, mereka ya soalnya, nggak semua orang bilang juga. Mereka bilang, Tuhan itu menciptakan dunia ini. Tapi orang-orang Belanda yang membuat Holland, dia bilang. Ya. God created the world, but the Dutch made Holland, dia bilang. Maksudnya apa? Maksudnya gini, tanah Holland itu tadinya kan di bawah laut tuh. Negeri itu tadinya kan rawa-rawa, tergenang air ya, karena di bawah permukaan laut 13 meter itu skipol itu ya. Terus apalah segala macam itu. Itu di bawah permukaan laut punya itu rendah-rendah itu, tergenang air, rawa-rawa memang. Tapi orang-orang itu bekerja sama, memompa air, bikin bendungan, bikin segala macam sekat-sekat, sehingga bisa jadi tanah bisa dihuni. Sekarang indah itu, nggak kalah indah sama Indonesia ya. Ya, Indonesia lebih indah sih, lebih gede ya. Tapi nggak kalah indah lah, kayak Kapuk lah. Pantai Indah Kapuk kan begitu. Di bawah laut kan. Orang bikin sekat-sekat dan segala macam. Indah juga kan? Kayak begitu kira-kira. Apa Tuhan bikin? Tuhan bikin sebagai first cause. Karena Tuhan yang bikin dunia ini. Tapi Tuhan titip ke manusia untuk dikembangkan. Tuhan tidak bikin Pantai Indah Kapuk kayak kira-kira. Itu pengembang yang bikin. Nah, kita dititipi itu sama Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa, pasti. Nggak ada Tuhan yang nggak ada alam semesta ya. Gimana kita bisa bikin alam semesta ya kan, nggak bisa ya. Tapi Tuhan berkehendak lewat kita, dia bikin Jakarta ya, lewat kita dia bikin komputer, bikin whatever lah, GRI ya, apalah segala macam, SKC dan segala macam. Jadi saya kira ini perlu saya ulangi lagi kutipan dari Agustinus ya. Agustinus pernah mengatakan, tanpa Tuhan kita tidak bisa ya. Tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Tanpa Tuhan kita tidak bisa, walaupun kita mau. Saya tambahi ya, supaya lebih jelas. Tapi tanpa kita, Tuhan tidak mau, walaupun mampu. Tuhan tanpa kita tuh mampu lah, mampu banget lah. Tuhan bikin Jakarta bisa simsalabim langsung bikin. Tuhan bikin Holland bisa nggak langsung? Ya bisa lah. Bikin tulip yang warnanya apapun langsung simsalabim ya bisa. Namanya Tuhan ya. Langsung bisa. Tapi dia kerjakan nggak? Nggak loh. Dia tunggu kita kerjakan. Nah itu. Karena dia sudah titipkan pada kita. Jadi Tuhan tuh nggak butuh kita. Amin. Itu membebaskan banget. Tanpa kamu, Tuhan bisa. Jadi jangan kayak merasa perusahaan kerajaan Allah ini bakal hancur kalau kamu nggak ada, atau kamu malas, atau kamu gagal, atau apapun, kamu bodoh. Kerajaan Allah rontok itu nanti ya, karena kamu bodoh. Ya enggak lah. Lu kira lu siapa gitu? Enggak lah. Ya. Jadi itu membebaskan. Bukan berarti kita boleh tidak bertanggung jawab ya, bukan. Ya. Tapi dalam arti, kamu jangan besar kepala lah gitu. Dan kedua, kamu juga jangan over anxious gitu. Karena seolah-olah nasib alam semesta, masa depan alam semesta bergantung sama kamu gitu. Aduh, jangan jadi Atlas pikul-pikul dunia lah, nggak usah lah. Patung Atlas itu tahu ya, Atlas itu kan, kenapa kita sebut peta bumi Atlas itu, karena dewa Atlas atau seorang pahlawan namanya Atlas, dia pikul bumi. Nggak usah jadi Atlas lah. Ya. Itu Tuhan yang mengerjakan, yang memikul bumi itu Tuhan, bukan kamu. Jadi ya, kamu harus mengingat, tanpa kita Tuhan bisa, tapi tanpa kita Tuhan nggak mau. Dia maunya dengan kita. Nah
Jadi kesimpulannya saya kira ya indah sekali. Simpulan logisnya ini, mungkin Agustin nggak tulis ya, tapi saya simpulkan saja. Jadi kalau ada salah ya, salahnya saya. Saya simpulkan saja begini. Kita manusia, segala karya kita, segala inisiatif kita ya, segala persembahan kita, segala keputusan kita. Kita manusia itu bukan dibutuhkan, tapi diinginkan. Bukan dibutuhkan, tapi diinginkan. Sekarang saya pengen kamu untuk merenungkan ini. Kamu lebih kepingin yang mana? Lebih menghasrati, lebih rindu yang mana? Jadi orang yang dibutuhkan apa jadi orang yang diinginkan? Needed atau wanted? Bukan wanted kayak yang di wanted dead or alive $5.000, bukan itu ya. Tapi wanted dalam arti nobody wants you, itu kan kayaknya sedih banget ya. Ada orang begitu kan? Saya masih ingat lagunya, saya jadi lupa itu ya, siapa? Neil Young atau siapa ya? Zaman tahun 70-an. Judulnya Nobody's Child. Lagunya sedih banget itu mengenai anak buta ya. Dia bilang semua anak di panti asuhan ini satu persatu dibawa pergi sama orang yang jadi orang tua asuh mereka. Mereka jadi bahagia sekarang nggak tinggal di panti asuhan. Tapi nobody wants me. Waktu mereka lihat saya buta, mereka sudahlah elus-elus pergi cari anak yang lain. Karena nggak mau lah adopsi anak buta, ya, repot. Jadi terus dia bilang, apa? Nobody wants me, I'm nobody's child. Sedih ya. Terus dia bilang dia merindukan di surga, di sana semua orang buta bisa melihat. Unwanted, kayaknya sedih banget. Ya, mungkin dialami sama, nggak tau lah, cowok-cowok yang kere, muka pas-pasan, ya, pribadi tak menyenangkan, nggak punya pacar, udah umur 50 gitu kan. Unwanted ya, makanya sedih juga kan. Perempuan juga ada begitu ya. Unwanted itu kayaknya sedih banget. Tapi God wants us. God wants us. Ya, dia itu bukan hanya mengasihi kita dalam kasih yang disinterested gitu ya. Karena ada orang pikir kayak, ini orang platonik kali ya. Tuhan itu yang baik, yang bijaksana, yang apalah segala macam, serba maha itu kan. Ya dia nggak ada perasaan kayak kita lah ya. Jadi Tuhan sayang pada kita itu ya orang Jewish saja itu bisa ngomong. Platon ya nggak bisa ngomong gitu ya. Tuhan itu pure idea gimana bisa punya perasaan. Uh, tapi kita tahu ya Allah itu menginginkan umatnya, menginginkan Israel, menyayangi Israel. Jadi kita pikir kayak bukan cuman Tuhan itu baik sama kita secara disinterested, kayak negara baik sama kita ya. Negara Indonesia baik loh ya. Duit juga cukup ada belakangan ini. Jadi lu COVID dikasih duit ya, miskin-miskin kasih duit ya. Itu negara berbuat baik loh sama lu, mengasihi lu, tapi with disinterested impersonal love. Kayak Tuhan Platon ya, Tuhannya Plato ya. Kasih agape, kita sering kali mengerti juga begitu kan, kasih agape itu kan. Kayak disinterested impersonal self-giving love gitu. Tapi dikatakan dalam Alkitab itu Tuhan juga mencintai Israel itu dengan menginginkan dia, mengasihi, menyayangi, menginginkan. Oh, itu saya rasa ya, kita mesti ingat-ingat terus tuh. Apalagi kalau kita merasa kayak kita pribadi yang tak disukai gitu. Nobody wants me gitu. Lalu kita seringkali kan memang di reform ini ditekankan, Tuhan gak butuh lu gitu ya. Dan saya akan bilang amin 1000 kali gitu. Memang Tuhan gak butuh gua. Tapi seringkali dalam tanda kurung ya, Tuhan gak butuh lu. Tuhan juga gak mau lu gitu. Dia gak butuh lu, therefore dia gak mau lu. Karena kita juga seringkali mau sama orang karena butuh dia juga. Mau karena butuh gitu kan. Nah itu kan gak genuine. Nah Tuhan itu justru di situ ya. Tuhan itu gak butuh kita. Maka kalau dia mau kita, dia benar-benar mau kita. Soalnya dia gak butuh. He can do it without us. But he will not attack us. Ya, he will not. Oke. He will not dalam artian bukan dia tidak akan will masa depan ya, tapi he will not will dalam artian kayak ingin gitu ya. He doesn't will it gitu. Oke.
Jadi demi menjalankan mandat ciptaan dan mandat kebudayaan ini, orang Kristen perlu mempelajari cultural exegesis. Jadi bukan hanya demi memasarkan Injil supaya lebih persuasif, lebih laku, mungkin seperti orang-orang yang mempelajari consumer behavior itu ya, kayak orang-orang di marketing gitu. Saya sendiri juga dulu pernah kuliah marketing gitu. Mempelajari consumer behavior itu supaya apa? Sekarang dikerjakan sama AI ya, sama AI-nya Facebook lah, Google lah ya, Tokopedia lah, Shopee ya. Mereka tracking kamu punya behavior itu kan, clicking, supaya bisa memasarkan sesuatu gitu. Nah kita mungkin juga kayak begitu pola pikirnya tuh. Gue mempelajari kebudayaan supaya nanti gue bisa memasarkan Injil dengan lebih baik. Ya saya akan bilang, boleh juga in a way, niatnya baik ya, tulus, harus diapresiasi. Tapi it doesn't work that way, I think. Karena Injil bukan jualan ya. Tuhan tuh kalau mau bikin seluruh dunia jadi Kristen, tinggal klik sudah langsung jadi Kristen semua. Gampang. Ya, tapi dia kan nggak kerjakan itu. Ya, dia kan nggak mau kerjakan itu. Karena that's not the point ya. Tuhan tuh nggak butuh kayak orang Kristen banyak-banyak. Tuhan nggak butuh itu. Gitu. Emangnya dia siapa yang mau follower banyak? Gitu. Saingan sama Atta Halilintar? Gitu. Enggak lah, Tuhan nggak kayak gitu. Pengen subscriber banyak, gitu. Bukan begitu. Jadi tujuan kita itu, perintah dari Tuhan itu mengasihi, bukan memperbanyak orang Kristen dalam tanda kutip. Ya. Atau kayak bikin Injil laku gitu ya. Atau bikin nama Tuhan dipuja-puja, dihormati, orang respect gitu. Bukan. Kita seringkali salah fokus gitu. Seringkali kita pikir kayak, kalau gua kerja jujur, tapi nggak miskin juga, jadi kaya raya. Soalnya kan susah juga ya dua-dua ya. Biasanya kalau kerja jujur nggak kaya, mau kaya nggak jujur kan gitu kan. Ya bisa dua-dua ya, do the hard thing gitu. Jadi kaya raya, kayak Elon Musk, tapi jujur kayak Hugeng gitu kan. Gimana caranya gitu kan. Apalagi pegawai negeri ya susah banget gitu kan. Tapi gue bisa nih, ya, I prove it, bisa nih. Artinya apa? Memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan emangnya butuh kayak gituan. Tuhan butuh lu gitu untuk dia dihormati, kayak bapak butuh anaknya berprestasi biar dia dihormati. Ya enggak lah, itu mah namanya nebeng hormat, gitu kan. Jadi ini orang Kristen nih, prestisius nih, diakui sama dunia nih orang Kristen, ya, menang Nobel orang Kristen, memuliakan Tuhan. Gila, mindset lu. Lu kira Tuhan butuh nebeng kerennya lu gitu? Ya enggak gitulah. Saya kira bukan itu caranya sih memuliakan Tuhan ya. Jadi demikian ya, menjalankan mandat ciptaan ini bukan, dan mempelajari cultural exegesis ini bukan demi memasarkan Injil. Bukan. Soalnya Tuhan nggak minder jika Kristen nggak laku. Atau terpinggirkan ya. Marginal gitu. Kristen tuh awal-awalnya juga marginal ya. Very humble beginning kan. Kristen itu ya. Budak-budak itu yang jadi Kristen. Ya. Tapi rupanya contagious itu Kristen. Menular ya. Kayak COVID ya. Ya, jadi akhirnya Romawi itu Kristennya banyak banget menjamur. Dan ya itu menunjukkan Tuhan tuh tujuan utamanya bukan jadiin Kristen prestisius ya, atau jumlahnya banyak tuh, enggak ya. Atau jadi apa ya? Dominant uh, uh, cultural force gitu ya. Dominant cultural force gitu. Kekuatan kebudayaan yang dominan gitu. Cultural hegemony gitu kita mencapai. Bukan ya, bukan itu tujuan belajar cultural exegesis, bukan. Bukan bikin kekristenan terlihat lebih seksi, lebih yummy gitu ya. Bukan itu tujuan. Tapi tujuan supaya lebih efektif dalam melayankan mandat penciptaan. Beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan itu dalam tanda kutip, istilah menaklukkan banyak dikritik ya sama Lynn White misalnya. Saya kira benar juga kritiknya. Karena menaklukkan itu kayak spiritnya para penakluk Eropa menaklukkan daratan Amerika itu ya bukan begitu sih memang menaklukkan ya. Tapi menaklukkan di situ dalam rupa itu memimpin lah, memimpin ciptaan supaya bisa ada shalom ya. Seperti Yesus lakukan lah. Yesus kan bukan kayak Hernando Cortez ya. Yesus bukan kayak
Velasquez, kayak Amerigo Vespucci, kan bukan begitu. Oke, so lebih efektif melayankan mandat Tuhan, mengelola ciptaan, ya, menghadirkan shalom, agar ada lebih banyak ucapan syukur dan kemuliaan Tuhan terpancar lebih terang di sini, di bumi ini. Untuk itu tentu kamu harus bisa membaca kebudayaan, harus paham dunia, bekerja bagaimana itu dunia. Kamu harus paham bagaimana mendengar, memahami, berbicara, dan bertindak dalam dunia. Supaya kamu itu jangan tidak nyambung dengan dunia. Ya, supaya kamu dapat berdialog dan bersaksi dalam dunia. Coba pikirkan ini, ya. Para nabi, Yesus, para rasul, para martir, ya, Stefanus, dan yang lain-lain. Itu ya kadang disukai, kadang dihormati, kadang diterima, tapi kadang dibenci juga, kadang dihina juga, kadang tolak juga. Ya, itu relatif lah. Tapi yang jelas, mereka itu bukan orang yang tidak nyambung dengan dunia. Jadi mereka bisa diterima, bisa ditolak, bisa dibenci, bisa dicinta, bisa dihina, bisa dihormat. Karena dunia ini mengerti betul pesan mereka. Bukan karena mereka itu tidak nyambung sama dunia, sehingga dunia mikir, ngomong apa sih orang ini gitu ya. Kalau orang nggak nyambung, nggak akan dibenci atau disuka, nggak dihormat atau dihina. Orang nggak nyambung simply di-ignore. Karena nggak nyambung, di-ignore aja. Tapi para nabi, para rasul, Yesus apalagi, tidak di-ignore. Ya, tidak di-ignore sama Herodes, sama Pontius Pilatus, ya, dan sama para kaisar Romawi, dan sama orang banyak, tidak di-ignore. Kenapa? Karena mereka itu nyambung, ya. Pesan mereka meaningful. Walaupun di satu sisi menusuk, di sisi yang lain memberi pengharapan pada orang-orang lain, ya. Bisa macam-macam, sehingga bisa menimbulkan perasaan cinta, bisa menimbulkan perasaan benci. Itu nggak terlalu masalah. Tapi yang pasti, orang berespon, ya. Berespon karena mengerti. Nah, mengerti itu munculnya dari mana? Dari kita ngomong, sebelum ngomong mendengarkan, sebelum ngomong memahami. Kamu tahu kan orang yang di-ignore itu seringkali orang yang apa? Orang yang sebelum ngomong tidak didahului dengan mendengarkan. Sehingga bunyinya itu nggak nyambung. Ada nggak orang begitu? Seringkali orang yang arogan. Ya, terlalu arogan untuk mendengarkan orang lain. Coba kamu perhatikan. Orang kalau powerful, ya, itu seringkali tidak bother untuk mengerti, memahami. Karena dia nggak interest sih, Bang. Dia nggak interest sama kamu. Dia nggak interest kamu itu bunyinya apa. Nggak interest dia. Dia cuma interestnya dia yang bisa dicapai lewat kamu. That's it. Makanya kagak nyambung. Dan orang-orang seperti itu, ya mungkin respon paling tepat ya di-ignore aja. Bahkan nggak perlu diajak berantem ya. Itulah sebabnya tidak cukup ya mempelajari biblical exegesis, systematic theology, historical theology saja. Ya, walaupun itu semua tentu studi yang sangat berharga, sangat penting, ya, sangat mendesak, sangat bernilai. Tapi jangan berhenti di sana. Ya, jadi saya bukan bilang itu tidak boleh dipelajari, jangan, tidak berharga dipelajari, bukan. Tapi saya bilang itu tidak cukup. Ya, jadi artinya setelah mempelajari itu, lanjutkan dengan mempelajari cultural exegesis. Supaya kamu bisa paham dan dipahami demi kamu lebih efektif dalam menjalankan mandat Tuhan. Mandat Tuhan baik mandat kebudayaan kita sebut atau mandat jiwa. Dan keduanya ini sebenarnya saya akan katakan lagi ya, seperti juga wahyu umum, wahyu khusus. Ini tidak bisa dipisahkan. Memang mungkin bisa dibedakan ya dari aktivitasnya. Tapi nggak bisa dipisahkan sebetulnya. Sebagai contoh. Mandat kebudayaan itu kan tujuannya bikin kebudayaan berubah. Setuju apa nggak setuju? Bikin kebudayaan itu jadi maju, jadi lebih baik. Setuju ya? Betul ya? Sekarang saya tanya. Orang-orang Kristen pada masa-masa awal, Petrus, Paulus, dan Yohanes, Polikarpus, ya, Irenaeus, dan seterusnya orang-orang Kristen lah ya. Sampai ke Benediktus, ya, Bapak Biara itu.
mereka itu mengerjakan mandat budaya nggak? Saya tanya. Paulus tuh mengerjakan mandat budaya nggak? Di satu sisi kita bilang, enggak lah dia sibuk penginjilan gitu kan. Iya, karena kita memahami mandat budaya itu apa? Mandat budaya itu jadi politisi, mungkin bikin pelatihan berbisnis secara Kristen, nah ini kan. Bikin mungkin ini yang agak kontroversial maybe ya. Uh, bikin persekutuan bisnismen Kristen, nah itu mandat budaya. Atau kerja jadi teknisi, atau kerja jadi insinyur, bikin perusahaan menerbangkan roket, nah itu mandat budaya. Atau mungkin yang lebih tipikal ya, bikin apa misalnya, lukisan, nah itu ya mandat budaya. Bisa kesenian, mandat kesenian bisa kita pahami. Apa itu? Komposisi musik, jadi performer musik, jadi penyanyi itu mandat budaya. Arsitektur itu mandat budaya. Kira-kira begitu ya kita pahaminya. Wah, kalau kayak gini kayaknya enggak deh ya. Mandat budayanya Paulus mungkin kayak cuman bikin tenda gitu, itu pun kayak cuman buat menyambung hidup biar nggak repotin jemaat kan gitu ya. Oke. Tapi sekarang saya tanya, Romawi dengan hadirnya orang Kristen berubah nggak? Kebudayaan Romawi itu berubah nggak? Berubah. Radikal nggak berubahnya? Berubah banget atau berubah kayak permukaan doang? Saya kira berubah banget. Radikal banget. Sampai-sampai diakui sama seorang ateis yang bernama Tom Holland, waktu dia menyelidiki sejarah Romawi, dia itu orang yang suka banget sama Romawi, dari sejak SD udah suka Romawi ya. Itu alam pikirnya itu lebih dipenuhi sejarah Romawi daripada zaman sekarang punya peristiwa gitu. Bukan Tom Holland Spider-Man ya, bukan ya. Tom Holland ya. Namanya doang sama, ini sejarawan dari Oxford. Nah, Tom Holland bilang, waktu saya selidiki sejarah Romawi, makin saya selidiki, makin saya rasa orang ini aneh banget ya. Dan bikin saya merasa serem, dia bilang. Orang Romawi itu serem karena mereka itu sangat tidak menghargai nyawa manusia. Mereka itu bunuh orang itu bukan dengan kayak apa ya, kebencian, kemarahan, bukan, tapi kayak perhitungan dingin kalkulasi gitu aja. Bunuh orang. Ya. Anak kecil itu ditaruh di pinggir jalan, kalau papanya tidak pungut, ya yang pungut pedagang budak, mungkin germo ya, bisa dibesarkan jadi pelacur, jadi uang kan. Atau just dirubung semut atau dimakan tikus mati gitu ya, bisa jadi begitu. Nah, itu sesuatu yang orang Romawi bahkan para etisis ya, para filsuf tidak permasalahkan. Malah mereka mempermasalahkan ini. Kalau orang cacat dikasih makan, itu namanya tidak etis. Karena makanan mestinya bisa dikasih kepada orang yang sehat. Orang yang cacat ini dikasih makan tetap cacat. Tetap jadi beban masyarakat. Mendingan dia cepat mati. Kira-kira kayak semacam begitu-begitu deh. Julius Caesar yang dikenal sebagai kaisar yang penuh dengan belas kasihan, ya, penuh pengampunan. Dia pernah bunuh 1,5 juta orang Gaul. Ya, Gaul itu, ya itu loh orang-orang yang diromantisasi dalam komik Asterix, Obelix, Panoramix. Tahu lah ya komik itu ya, Uderzo bikin komik itu, Asterix itu. Nah, orang-orang Gaul itu dibunuh 1,5 juta sama Julius Caesar hanya supaya posisi politis dia di Senat itu terlihat lebih kuat gitu. Dia bunuh 1,5 juta orang dan mereka mengeluh-elukan pakai spanduk di kota Roma waktu dia mau kampanye politik gitu. Julius Caesar gagah perkasa membunuh 1,5 juta orang Gaul. Coba zaman sekarang lu bikin di mana gitu, di Amerika gitu ya, mau pemilihan presiden. Hidup Joe Biden membunuh 1,5 juta orang Afghanistan itu, kira langsung turun lah dia punya itu kan. Nah, ini enggak, justru naik. Nah, itu menandai apa? Menandai orang Romawi ini bukan kita. Ya, kita itu bukan orang Romawi, kita tuh nggak ngerti mereka. Kita cuma ngerti dari film-film, kita ngerti mereka hebat, menaklukkan daerah besar gitu. Tapi isi otak mereka itu bikin kita ngeri. Dan itu konsekuensi logis, dan mereka bukan orang barbar yang masak manusia dimakan, bukan. Mereka ini orang berkebudayaan tinggi nih.
filosofi dari Yunani Romawi. Kenapa mereka begitu? Ya simply karena mereka berbeda. Ya, mereka itu orang zaman mereka, kita orang zaman kita, nggak bisa ngerti kita. Nah, sekarang itu bikin Tom Holland bertanya, loh, saya ini jadi kayak saya sekarang, lihat orang Romawi tidak menghargai nyawa manusia itu terus jadi ngeri, terus jadi bertanya-tanya, jadi shock. Itu tuh saya tuh dibentuknya sama apa kalau bukan sama Yunani Romawi? Lalu dia menyadari jawabannya. Kamu tahu jawabannya? Ya sama Kristen lah, sama Injil khususnya. Jadi dia bilang begini, kalau gitu saya memang orang ateis yang Kristen. Jadi um, di Eropa itu lu napas aja jadi Kristen lo gitu. Kira-kira gitu. Simply karena kebudayaannya. Apakah itu menyelamatkan? In a way, ya tergantung apa itu keselamatan. Bikin kamu kenal Tuhan dan segala macam secara pribadi ya. Tidak. Menyelamatkan dalam arti kamu hidup lebih baik ya iya. Karena kebenaran membebaskan. Kayak gitu aja. Coba sekarang saya tanya, kamu lebih senang hidup dalam dunia Romawi pra-Kristen atau dalam dunia di mana kebudayaan kita ini cukup banyak dipengaruhi budaya Eropa pasca Kristen? Mana lebih baik? Setelah dipengaruhi Kristen atau sebelum? Setelah dong. Kira-kira kamu pengen berdoa mundurin zaman Romawi tetap jaya. Jadi hari ini Indonesia kan dipengaruhi sama budaya Barat. Benar kan ya? Kita punya hukum dan segala macam itu pengaruh budaya Barat loh. Apa penguasa mesti berjanji sama rakyat dan segala macam itu semua kan budaya dari Barat ya kita bawa ya. Dulu kan raja-raja dan segala macam kan, kodifikasi hukum, penghargaan hak asasi manusia, itu kan dari Barat itu kan HAM itu segala macam. Nah, sekarang saya tanya, kalau Barat bisa pengaruh Indonesia dan Barat itu bisa Kristen bisa tidak Kristen, katakanlah Kristen gagal, jadi Barat itu tetap Romawi. Lalu kita mau nggak berdoa Romawi pengaruhnya meluas sampai ke seberang lautan? Sampai di Jakarta ini budayanya Romawi. Nggak mau lah. Kita mungkin nggak mau, tapi kaya loh, maju, dan segala macam. Tetap kita nggak mau kan? Kita lebih senang Kristen kan gitu kan? Nah, lalu saya tanya, uh, kalau begitu, cultural exegesis ini penting nggak? Saya kira kan penting sekali. Ya, penting sekali. So, mandat. Oke. Terus saya tanya begini. Apa sih yang diperbuat sama Petrus, Paulus, Yohanes, Polikarpus, Irenaeus? Apa yang mereka perbuat? Benediktus, ya. Yang mereka perbuat itu apakah mereka kampanye politik, menulis risalah politik? Apakah mereka apa gitu? Mengembangkan sains misalnya, atau jadi konduktor paling hebat di seluruh Athena, atau apa? Yang mereka lakukan bukan semua itu. Yang mereka lakukan, mereka jadi manusia yang mengasihi. Yang mereka lakukan adalah mereka memberitakan datangnya kerajaan Allah. Mereka menjadi orang-orang Kristen. Itu mereka lakukan kan? Dalam segala kapasitas mereka. Intinya, kita bisa katakan mereka mungkin tidak melakukan mandat kebudayaan secara langsung seperti yang kita sekarang pahami. Mereka lebih tepat kita bisa katakan melakukan mandat Injil. Tapi tujuan-tujuan mandat kebudayaan itu tercapai nggak? Tercapai kan? Lalu di sisi yang lain saya tanya, mandat Injil yang sungguh-sungguh mandat Injil, yang pada akhirnya tidak menyentuh, tidak membuat kita hidupnya berubah, tidak membuat kita itu mengelola alam lebih baik, masyarakat lebih baik, dan seterusnya. Itu masih Injil apa tidak? Saya kira kan tidak. Jadi akhirnya saya katakan ya, kalau sudah begini, kita pertahankan dikotomi seolah-olah lu kalau bikin mandat budaya tidak bikin mandat Injil, lu bikin mandat Injil tidak bikin mandat budaya. Saya kira itu harus kita tinggalkan. Itu pemahaman yang keliru. Tapi apakah dengan demikian kita buang saja istilah mandat kebudayaan, mandat Injil ini? Saya kira tidak ya. Selama kita
bisa memahami bahwa dua aktivitas ini adalah dua aktivitas yang mesti sama-sama digerakkan oleh cinta kepada Tuhan dan sesama, dan dua aktivitas yang saling bertaut. Mandat budayanya Kristen itu beda setelah kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Demikian mandat Injil daripada orang Kristen itu pasti mendorong, pasti berujung kepada mandat budaya. Kan gitu. Ya, jadi kedua hal ini itu saling berkaitan. Oke? Sama kayak apa ya mungkin ya, mencintai istrimu sama mencintai anakmu, kira-kira mungkin beda ya. Kamu kalau mencintai anakmu, kamu juga partly sedang mencintai istrimu. Kamu mencintai istrimu, kamu partly sedang mencintai anakmu. Kira-kira begitu kan? Ya, so. Yang pasti kamu nggak bisa mengatakan, kalau saya pilih salah satu, saya pilih salah satu. Enggak, kalau kamu pilih salah satu dan mengabaikan yang lain, kamu sedang buang dua-duanya. Itu saya akan katakan. Ya. Oke, lantas apa perbedaan antara biblical exegesis dan cultural exegesis? Ya, seperti namanya, biblical exegesis membaca Alkitab, dan kita melakukannya dengan segala kategori dan instrumen yang diambil dari kebudayaan kita. Ya, beberapa orang membuat sebuah teori bagaimana caranya supaya kita membaca Alkitab dengan alat-alat, dengan prinsip-prinsip yang diambil dari Alkitab itu sendiri. Ya, saya katakan kita bisa melakukannya sebagai satu pembelaan, sebagai satu apologia, kita bisa melakukannya secara terbatas, tapi nggak bisa semua. Kenapa? Karena pertama-tama, memangnya kamu belajar bahasa Alkitab pakai Alkitab. Kamu belajar membaca pakai Alkitab. Kan tidak. Kamu belajar membaca mungkin kan pakai buku pelajaran bahasa Indonesia. Kalau baca bahasa Indonesia gitu ya. Seperti kamu baca Alkitab mungkin kan bukan bahasa Yunani, bahasa Ibrani kan. Kalaupun bahasa Ibrani, bahasa Yunani kan kamu belajar bahasa Ibrani dan bahasa Yunani bukan dengan membaca Alkitab juga. Tapi dengan membaca buku yang ditulis sama nggak tahu siapa gitu ya. Buku pengantar bahasa Ibrani gitu kan. Bukan Alkitab itu kan. Bener nggak? Kedua, Alkitab juga kita bisa pahami nggak cuma dengan belajar bahasa kan. Tapi dengan kita belajar macam-macam yang lain kan. Konsep mengenai apa logika, konsep bahasa, matematika, konsep-konsep sosiologis, dan seterusnya dan seterusnya. Yang mana itu semua apa kamu cuma dapatkan dari Alkitab? Kan tidak. Jadi artinya apa? Untuk membaca Alkitab, kita tuh pakai kategori dan instrumen yang diambil dari dunia di luar Alkitab. Dari kebudayaan kita lah, saudara. Itu nggak bisa kita elakkan. Bahkan tadi saya katakan, Alkitab itu sendiri menyaksikan kepada kita bahwa Tuhan mewahyukan diri lewat kategori dan kebudayaan yang merupakan milik manusia. Ya enggak? Yohanes misalnya ngomong pada mulanya adalah logos, itu kan sudah langsung pinjam dari Heraklitos gitu kan. Semacam itu. Jadi ya, itu yang pertama. Biblical exegesis itu membaca Alkitab dengan kategori yang diambil dari dunia. Tapi cultural exegesis membaca dunia dengan menggunakan sepasang mata dan hati, kacamata, yang sudah dibentuk oleh Alkitab dan pekerjaan Roh Kudus dalam komunitas diri dan tiap pribadi kita. Ya, dalam komunitas dan diri tiap pribadi. Oke, so itu mudah-mudahan kita bisa melihat ya perbedaan keduanya. Jadi cultural exegesis membaca kebudayaan. Kacamatanya pakai mata yang dibentuk sama narasi Alkitab. Biblical exegesis membaca Alkitab, yang dibaca Alkitabnya. Kacamatanya pakai apa? Ya kacamatanya pakai kultural, kan gitu. Ya, jadi ini proses dua arah nih. Calvin pernah mengatakan, dunia ini, Guido de Bresse bilang, Belgic Confession, cara untuk kita mengenal Allah. Tapi
karena kita orang berdosa, dunia ini juga dunia berdosa, kita blur. Seperti orang tua nggak pakai kacamata, Calvin waktu itu tergila-gila sama teknologi kacamata masih, karena kacamata teknologi baru waktu zamannya Calvin ya. Dia terpesona bagaimana orang yang tua matanya blur, mungkin mata dia sendiri pakai kacamata, jadi jelas gitu ya, dia terpesona banget. Maka dia pakai contoh itu. Orang yang tua matanya rabun, pakai lensa langsung terang. Nah, lensanya itu kata Calvin, Alkitab. Tapi saya akan bilang kebalikannya juga berlaku, ya, yaitu apa? Yaitu kita membaca Alkitab juga pakai perangkat kebudayaan. Tadinya nggak begitu ngerti waktu kita sudah mempelajari sejarah dari dunia timur dekat kuno, ya. Jadi kita memahami misalnya kitab Kejadian, kita memahami banjir Nuh, kita memahami macam-macam yang lain. Kok seperti banyak missing link, tapi kemudian kita mempelajari hikayat-hikayat, mitologi, cerita penciptaan versi orang-orang Babilonia, orang-orang Persia, orang-orang timur dekat kuno yang lain. Ya, cerita soal Marduk dan segala macam. Lalu kita menjadi lebih paham, oh maksudnya begini. Begitu. Tanpa mengatakan Alkitab itu cuman fotokopi aja, kopas itu plagiarisme dari hikayat-hikayat mitologi timur dekat kuno ya. Enggak ya, saya kira enggak ada orang yang mengatakan begitulah ya. Nah, tapi kalau kita membaca dalam konteks sejarah sejaman sama Alkitab, kita bisa mengerti Alkitab dengan lebih baik. Dan membaca konteksnya sejaman itu pakai apa? Dari Alkitab kita baca? Kan tidak. Dari penggalian arkeologi, dari ilmu sejarah, dan seterusnya. Ya. Ngomong-ngomong, ini kita satu hari ini sampai jam 3.30 kan? Oke. Soalnya saya dapat sense, apa jangan-jangan jam 3. Saya udah ngoceh-ngoceh terus. Ternyata jam 3. Tapi enggak ya, 3.30 ya. Oke. Nah, ini sementara saya mungkin perlu melihat chat, karena kalau dicuekin terus, nanti jadinya tidak adil kepada yang ada di Zoom ya. Saya hampir lupa bahwa saya itu ngajar di Zoom juga. Oke, jadi kita lihat. Oke, ada pertanyaan baru dari Ibu Rahel, bagaimana membedakan kenal dan tahu Tuhan? Ya. Maksudnya kenal itu di sini saya kan dalam analogi itu tadi mengatakan kenal itu antar pribadi, jadi pengenalan orang kedua, ya orang kedua itu adalah aku dan engkau, kayak Martin Buber gitu ya, I and thou, aku dan engkau. Jadi pengenalan langsung lah, pengenalan antar pribadi secara langsung direct. Tapi kalau tahu itu mungkin yang seperti J.I. Packer ya, bedakan antara mengetahui soal Tuhan ya, knowing about God sama knowing God, gitu, mengenal Tuhan ya. Jadi ini knowing about God. Knowing about God ya tentu kayak kita lihat dalam contoh orang-orang Yeriko, kita tahu bahwa orang-orang Yeriko itu juga knowing about Yahweh, mengetahui soal Allah Israel, benar kan? Dan apakah itu so-called menyelamatkan, membuat hidup kita penuh, membuat kita menyadari dosa? Kan tidak. Hanya membuat si orang Yeriko itu, Rahel kalau tidak salah namanya ya, Rahab namanya Rahab ya, membuat Rahab menjadi takut. Itu aja kan? Ya. Tapi ya memang dia beruntung ya, waktu dia menjadi takut, dia ketemu sama mata-mata dari yang dikirim sama siapa itu? Dia ketemu sama mata-mata yang dikirim sama Yosua ya. Kemudian Rahab itu mengikat janji sama mata-mata itu, lalu kemudian dia diselamatkan ya, dia tidak mati lah, lalu bahkan dia go down to history karena namanya disebut juga dalam silsilah Yesus ya kan, Rahab ya. Jadi ya oke. Itu sesuatu yang kita tahu lah, knowing about God itu juga bisa di follow up kira-kira ya, bisa di follow up. Tapi bagaimana membedakan ya? Membedakannya begitu. Knowing about itu selalu kayak kamu tahu datanya, kamu tahu dari luar,
Itu pengetahuan yang kamu bisa dapatkan dari membaca buku teologi, in a way begitu ya, dari membaca Alkitab even ya. Tetapi untuk kamu sampai kepada pengenalan antara pribadi ya, siapa dia itu bagi kamu, nah itu perlu pekerjaan Roh Kudus. Ya, perlu kamu itu dilahirkan dari atas, kata Tuhan Yesus ya, kepada Nikodemus. Oke. Randy, seperti cerita tentang seorang ibu tadi, sepertinya kita hanya baru kenal tentang Tuhan karena masih banyak yang benar-benar kita belum tahu tentang Tuhan, masih banyak hal yang misterius tentang Tuhan. Walaupun kita sudah belajar dari Alkitab, karena itu teologi sendiri terus berkembang. Saya setuju dengan pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya. Saya setuju bahwa teologi berkembang terus. Saya tidak setuju kalau teologi itu dijadikan mati. Ya, saya nggak setuju. Jadi kayak seolah-olah kita sudah tahu semua jawabannya, kita sudah tahu semua pertanyaannya, kita sudah kunci, tidak bergerak lagi ilmu itu. Ya, saya kira tidak pernah baik lah ya untuk sebuah ilmu dikunci seperti itu ya. Bahkan matematika pun tidak begitu ya. Padahal kita kalau mau bilang tingkat kepastian ya, mungkin paling pasti ya matematika dibandingkan dengan ilmu kemanusiaan ya, dengan humaniora. Teologi itu kan lebih dekat kepada humaniora ya ketimbang matematika. Nah, matematika saja tidak dikunci, seperti sudah ini teorinya sudah berhenti, sudah sempurna, kita sudah tidak ada ruang revisi lagi, kan tidak begitu ya. Kan berkembang terus ilmu matematika itu. Saya kira teologi apalagi ya untuk berkembang terus. Selama sejarah terus berjalan ya, teologi terus berjalan. Ya. Evalina, nggak ngerti Pak sebenarnya apa yang dibicarakan. Oh ya benar, karena tidak terdengar pertanyaannya ya tadi ya. Itu tadi ada orang bikin seminar soal pria sejati. Bukan seminar pria sejati ya, tapi seminar soal pria sejati. Dan seminarnya cenderung kritis ya, begitu saya pahami ya Pak ya. Oke. Jerry bertanya, ikut Yesus supaya kenal, maka kita akan tahu Yesus. Intinya praktek. Saya akan katakan ini dua modus dari mengenal, yang mana dua modus ini tidak harus kayak saling menggantikan, ya, tidak harus, malah tidak bisa ya saling menggantikan. Jadi kayak mengenal Yesus secara pribadi itu terjadi dengan kamu berjalan bersama Yesus. Jadi terjadi dengan cara kamu itu mentaati perintahnya, menyambut panggilannya, meninggalkan jalan hidupmu yang lama, kamu bersekutu sama Yesus tiap-tiap hari, bersekutu dengan umat Yesus Kristus. Nah, itu caranya, ya. Kamu mengenal Yesus secara pribadi. Tapi tentu kamu juga perlu untuk menelaah refleksi-refleksi orang soal Tuhan, soal Kristologi, soal Yesus, sejarah, dan seterusnya. Ini kan tidak personal. Betul ya? Makanya kalau kamu belajar ilmu teologi itu ya definitely mempelajari soal Allah. Dan itu yang kamu akan kerjakan di sekolah teologi. Tidak akan heran kalau kemudian kamu mendapati ada semacam tension dengan pengenalan akan Allah secara pribadi. Contoh, masuk sekolah teologi kok jadi seperti imannya tidak sederhana lagi, dan seperti hubungan dengan Tuhan menjadi agak terbengkalai karena sibuk ngerjain paper misalnya gitu ya. Memikirkan soal Tuhan kok jadi super rasional, terus jadi kurang hangat dalam hati. Saya akan bilang itu wajar, sangat wajar. Ya, itu memang sangat wajar terjadi. Itu, ya. Mirip apa ya? Mirip mungkin ini kali ya. Kamu suka musik sama kamu belajar teori musik. Belajar teori musik dengan segala abstraksinya ya, belajar itu kan basically matematika ya, segala macam, belajar sejarah dan belajar filosofi dan belajar apalah segala macam. Untuk
ya kamu mempelajari teori musik, mungkin bisa menurunkan kecintaan terhadap musik sih, bisa jadi loh. Ya, bisa jadi, mungkin kayak begitu ya. Atau kasih psikoanalisa terhadap istri kamu gitu. Melakukan psikoanalisa terhadap istri kamu. Waduh, itu mungkin bisa bisa jadi relasinya mendingin ya. Oke. Randy, dalam fisika kuantum ada banyak teorinya yang agak sulit dipraktekkan. Itu bagaimana, Pak? Nah, ini paradigmanya masih sama ini, Randy, yang kamu pegang. Teori dipraktekkan, itu berarti teori dulu. Baru kemudian coba dipraktekkan. Fisika kuantum itu ya tentu saja adalah usaha menjelaskan fenomena dan bukan usaha menyelidiki bagaimana metode supaya lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan praktis tertentu, ya bukan. Tapi kita itu punya fenomena, kita coba jelaskan. Jadi kalau dibilang bagaimana mempraktekkan, saya agak bingung juga karena ya fisika kuantum ini tentu bagian daripada usaha bisnis, aktivitas yang berada dalam skop pekerjaan para fisikawan. Nah, pekerjaan para fisikawan itu sendiri suatu praktik kan, ya, suatu praktik. Mereka itu mengamati, mengobservasi fenomena-fenomena alam, kan, suatu praktik tertentu. Dan dalam pengamatan mereka itu, mereka menimbulkan banyak pertanyaan, lalu mereka ingin jelaskan pertanyaan mereka itu, ya. Dan salah satunya itu penjelasan yang diajukan oleh umbrella term, ya, istilah umum fisika kuantum, ya. Dan kalau dikatakan sulit dipraktikkan, saya agak bingung. Memang tidak berniat dipraktikkan ya. Ya. Tapi oke, maksudnya dikaitkan sama praktik mungkin maksudnya. Saya akan bilang yang iya, lepas dari sulit apa nggak sulit, sudah pasti ada. Contohnya apa? Contohnya kita sekarang ini bisa komunikasi lewat apa? Lewat perangkat laptop dan komunikasi dan segala macam yang butuh banyak chip, dan itu semua tidak mungkin berkembang kalau tidak ada yang namanya fisika kuantum. Karena tidak ada cara kita untuk predict and control apa yang terjadi dalam substrat solid state itu. Ya, jadi itu ya definitely sumbangsi dari quantum physics ya, banyak untuk menerangi hal itu. So ya sulit. Apakah sulit? Ya sulit lah. Teorinya saja sulit ya, terus sulit dipraktikkan. Tapi bukan tidak bisa ya, dan sudah dipraktikkan definitely. Kalau itu maksudnya. Jadi itu jawaban saya buat Randy. Der Maria, tolong lampirannya, lampiran apa ya? Oh ya. Ya nanti PPT-nya dibagikan di WA group. Oh ya, kamu bisa melihatnya di sini ya, di layar yang ini. Kalau tadi maksudnya itu adalah lampiran dalam arti itu, karena share screen-nya tadi ada kendala, Pak Ivan menjelaskan kepada saya bahwa yang pakai device-nya HP nggak bisa lihat, gelap aja, nggak berubah, tapi yang device-nya laptop bisa. Jadi gangguan bukan pada sistem kita, tapi gangguan pada servernya Zoom, ya. Jadi itu pada servernya Zoom saya kira. Um, karena tentang ungkapan uji laro, apakah bisa diartikan menguji aliran? Iya, salah satunya. Menguji aliran, tapi lebih tepat itu kayak menguji spirit apa yang ada di dalam suatu kelompok atau suatu fenomena sosial. Ya, itu jawaban saya. Lalu di slide Pak Jadid ditulis kita bukan orang-orang yang nebeng dalam dunia ini. Sebaliknya justru dunia yang melawan Tuhan yang nebeng. Tapi Yohanes 17:16 tulis bahwa kita murid-muridnya bukan dari dunia. Oh iya. Istilah dunia dalam surat Yohanes dan di dalam Injil Yohanes itu dipakai dengan berbagai senses ya. Di antaranya ada 2 senses ini.
yaitu dunia itu bisa diartikan sebagai sebuah sistem, sebuah konstruksi sosial, konstruksi politis, konstruksi kebudayaan yang melawan Tuhan. Nah, ini nyata di dalam misalnya Yohanes katakan, aku bukan dari dunia ini, kamu bukan dari dunia ini, kata Yesus mengenai murid-muridnya. Atau dalam surat Yohanes dikatakan, jangan mengasihi dunia ini. Kalau kamu mengasihi dunia ini, kasih akan Allah Bapa tidak ada pada kamu. Ya. Atau dalam Injil Yohanes, dunia membenci kamu. Ya, itu istilah dunia itu konstruksi kebudayaan, politis, sosial yang melawan Tuhan. Tapi dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang terkenal itu kita membaca karena Allah begitu mengasihi dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, ini istilah dunia tentu diartikan berbeda. Karena kalau tidak berbeda jadi aneh. Kok Allah Bapa boleh mengasihi dunia, kita tidak boleh gitu ya. Itu mirip seperti mama boleh makan brutu, anak-anak tidak boleh, nanti bodoh kan gitu ya, brutu ayam itu katanya begitu. Ya, anak kecil jangan makan nanti bodoh, kalau mama makan nggak apa-apa. Oh, jadi mama bodoh nggak apa-apa kira-kira gitu ya. Bukan begitu kan ya. Tapi istilah dunia itu mengacu pada dua hal berbeda gitu. Ya, yaitu apa? Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu jangan mengasihi dunia ini, itu kamu jangan mengasihi kelompok orang-orang atau suatu kebudayaan atau suatu susunan politis atau sosial, suatu praktik sosial tentu, kebudayaan tentu lah. Setelah kamu cultural exegesis nanti kamu bisa mengerti yang melawan Tuhan, ya, yang anti kehidupan, yang membuat manusia beradu sama manusia. Nah, itu kamu jangan mengasihi. Ya, kamu mengasihi itu kamu tidak mengasihi Allah. Tapi kalau dunia diartikan sebagai ciptaan, ini kan bisa juga ya. Tuhan menciptakan dunia, betul nggak? Nah, ya kamu harus mengasihi. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan, kan gitu. Dan Tuhan mengutus kamu ke dalam dunia. Untuk apa? Mengelola dunia itu. Mempersembahkannya bagi Tuhan, kan gitu. Dan Allah Bapa mengasihi dunia ini. Dalam artian apa? Mengasihi ciptaan dia. Dia tidak membiarkannya hancur, dia menyelamatkannya, kan gitu kan? Menyelamatkan dalam rupa apa? Dalam rupa bukan melemparkannya ke tempat lain biar aman, bukan, tapi dalam rupa mengubahnya. Menyelamatkan itu mengubahnya dari pembusukan menjadi sembuh. Jadi menyelamatkan di sini kita seringkali juga artikan ya, memang seringkali satu sisi aja ya. Kita artikan diselamatkan itu kayak diselamatkan dari kapal Titanic tenggelam. Ini seringkali kita dapat ini dari orang yang sangat baik, sangat mencintai Tuhan, D.L. Moody. Ya, D.L. Moody itu pernah mengatakan mengenai kita ini dalam dunia seperti di atas kapal yang lagi tenggelam, Titanic tenggelam itu ya. Kamu jangan habisin waktu untuk mengelap kenop-kenop pintu dari kapal Titanic udah mau tenggelam. Ya itu kan masuk akal sekali. Kapal mau tenggelam ngapain dilap-lap itu? Mendingan selamatin orang, masukin ke skoci. Itu bener banget. Kalau kapal tenggelam. Masalahnya adalah apakah dunia akan dihancurkan total anihilasi seperti itu? Ya. Nah, itu masalahnya. Dan kedua, kalaupun akan dihancurkan total anihilasi seperti itu, apakah berarti kita itu ya boleh merusak alam ini, atau ya kalau begitu hidup ini nggak berharga, yang berharga jiwa misalnya dan segala macam, tubuh nggak berharga. Kan bukan begitu juga, ya kan? Jadi poinnya itu adalah istilah dunia ini kalau dikaitkan sama ciptaan, kita masih pikir Tuhan yang menciptakan. Kalau Tuhan yang menciptakan kan aneh. Kalau Tuhan tidak menghargai. Apalagi Tuhan menyuruh kita tidak menghargai. Dan ketika dunia itu rusak, Tuhan memilih untuk membuangnya dan beli baru ya, lem biru gitu kan. Itu kan aneh sekali. Kenyataannya kan tidak. Injil itu adalah kabar bukan mengenai dunia sudah akan hancur, Tuhan selamatkan sebagian, dibuang sisanya, dibiarkan hancur. Tapi Tuhan menyelamatkan dunia ini dalam artian dia merestorasi. Dalam artian dia menyembuhkan pembusukan itu. Ya, itu poinnya. Apakah ini berarti tidak ada yang dihukum, Pak? Oh ya, tidak juga. Ya, tidak juga ya. Murka Tuhan akan dosa itu nyata dan segala macam. Hari penghakiman kan menghakimi kejahatan manusia. Ya, so itu bukan berarti tidak dihukum dunia ini, tapi kalau dalam arti dihancurkan kan
Itu lain soal ya, tapi itu nantilah kita belajar dalam eskatologi ya. Jadi sama sekali tidak ada pertentangannya, Irfandi. Sylvia bertanya, apakah rekaman kuliah ini ada, bisa diperoleh, itu nanti hubungi kepada admin stage ya, biasanya tidak ada, ya biasanya tidak disebarkan. Tapi kalau pertemuan pertama tersedia di YouTube ya, dan tidak akan di take down, jadi tetap bisa ditonton pertemuan pertama ini. Suwandi Ongko, terkait tentang mandat budaya dalam panggilan vokasi, pekerjaan, dan kemuliaan Tuhan. Saya setuju bahwa Tuhan dan kemuliaannya tidak pernah bergantung pada manusia, tidak memerlukan manusia, dan bagaimana sebaiknya memandang, paham bahwa apapun yang kita lakukan di dunia seharusnya mengarah pada ultimate purpose hidup kita, yaitu memuliakan Allah dan hidup. Memuliakan Allah dalam hidup kita. Yes, saya setuju. Saya setuju banget. Jadi apapun yang kamu kerjakan, kata Paulus, baik itu makan, baik itu minum, dan Paulus mengatakan itu di surat Korintus, 1 Korintus, waktu mereka bertengkar mengenai hal yang sangat sepele, receh banget, yaitu mengenai makan daging persembahan berhala. Ya, urusan makan receh kan? Tapi Paulus bilang urusan receh begitu, makan dan minum, lakukan demi kemuliaan Allah. Ya, dan kemuliaan Allah dalam artian kalau itu bikin orang tersandung, tidak usahlah makan. Tapi kalau kamu makan, tidak bikin orang tersandung, berhala itu kamu tahulah itu hampa saja, tidak ada artinya berhala itu. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. So, poinnya di sini adalah tentu semua yang kita lakukan besar dan kecil harus kita lakukan demi memuliakan Tuhan. Ya, tidak satu inci pun kata Kuyper, di mana Kristus tidak mengatakan ini milik saya. Oke. Silvana, Pak, tadi contoh yang sangat bagus kita bisa melihat di zaman Romawi dijalankannya mandat Injil memberi pengaruh besar pada mandat budaya. Namun saya melihat sepertinya dalam perjalanan mandat Injil budaya, mandat Injil, budaya acap kali justru seperti mencekal. Apakah pemahaman ini benar? Dalam perjalanan mandat Injil, budaya acap kali justru seperti mencekal. Saya kurang mengerti. Saya kurang ngerti. Apakah maksudnya budaya menghalang-halangi orang menjalankan mandat Injil? Kalau seperti itu sih selalu, ya, dunia ini membenci kamu, kata Yesus dalam Injil Yohanes. Dunia melawan kamu, iblis mengaum-aum seperti singa. Ya iya sih, pasti menghalangi, mencekal ya, dalam tanda kutip. Ya pasti, saya setuju. Tapi, ya terus pertanyaannya gimana, saya nggak ngerti. Oh ya, apakah ini benar ya? Ya tentu saja benar ya, tapi saya kayaknya somehow saya miss. Nggak tahu deh, mungkin bisa ditanya lagi kalau ada kesempatan. Tapi saya nggak nangkep sepertinya pertanyaannya. Kita lanjutin aja ya. Kita masih ada 5 menit. Nah, kita lanjutin aja ya. Biblical exegesis membaca Alkitab dengan segala kategori. Ya, ini sudah ya. Ini sudah. Oke, contoh kasus. Contoh kasus. Nah, ini contoh kasus. Saya jelasin aja kasusnya, nanti kamu tinggal ya apa ya, dapat gambaran gitu. Jadi kamu minggu depan sudah siap dengan kasus kamu itu ya. Jadi minggu depan kamu coba setor kasus kamu supaya nanti kita bisa pilih yang bagus untuk dibahas. Coba pikir, apa benang merah dari konsep-konsep ini? Ini saya ambil dari Van Hooser ya. Van Hooser selama 5 tahun mengajar mata kuliah Cultural Exegesis di Trinity Evangelical Divinity School. Dan dia mendapati dari 145 student dia, studentnya 145, jadi perangkatan kayak cuma 29 gitu ya. Dia melihat mereka bikin paper mengenai contoh-contoh kebudayaan yang akan dibaca. Itu papernya itu kira-kira ini ya, topik-topiknya. Renovasi rumah, Starbucks, mengenai aplikasi kayak Tinder ya, tahu ya, aplikasi cari jodoh itu, cari pacar gitu kan. Facebook, saya tambah-tambahi ya, majalah bekas gitu ya. FIFA, Beethoven, mungkin Maybach, ini saya tambah-tambahin.
mengenai perbankan ya, Credit Suisse, lalu electrical vehicles ya, electric vehicles, mobil listrik, John Wick ya, podcast Jai Langkung ini pasti saya tambahin lah ya. Mengenai jalur sepeda, mengenai tax haven ya, yang gambarnya ada di kanan itu, conspiracy theory dan segala macam. Itu hal-hal yang kayaknya diverse banget, bener nggak sih? Kayaknya apa hubungannya semua ini? Tapi kalau kamu memahami cultural exegesis, kamu tahu bahwa semua hal ini ada benang merahnya. Yaitu ini semua adalah produk kebudayaan. Ini teks kebudayaan, ini adalah artefak kebudayaan. Dan yang terpenting dalam menyikapinya adalah kemampuan memahami lewat keterampilan membaca kebudayaan. Jadi, sekalian saya kasih komentar ya mengenai pertanyaan dari banyak orang ya ke saya dalam karir saya jadi rohaniwan di gereja gitu. Dari tahun berapa ya? 99 kayaknya. Cukup lama ya saya di gereja itu. Itu sering kali saya ketemu pertanyaan kayak begini ya, Pak boleh nggak X ya? X-nya itu bisa diisi apa aja gitu ya. Pak boleh nggak main saham gitu ya. Pak boleh nggak apa misalnya kerja ilegal gitu ya. Pak boleh nggak beli buku bajakan ya. Atau Pak boleh nggak fotokopi buku gitu ya. Atau Pak boleh nggak macam-macam lah ngerokok gitu ya. Atau boleh nggak tinggal serumah sama apalah gitu ya, tinggal serumah sama pacar tapi nggak ngapa-ngapain kok Pak, misalnya gitu ya. Atau Pak boleh nggak misalnya apalah, kerja sesuatu yang kagak jelas ini ngapain tapi ada duitnya juga, misalnya gitu. Atau Pak boleh nggak, oh, banyak dulu banyak. Tapi intinya itu adalah pertanyaannya, benang merahnya adalah boleh nggak. Nah saya meresponi begini kalau pertanyaannya boleh nggak. Jadi kalau gue bilang nggak boleh, lu yakin lu nggak melakukan? Lu nanya kayak begitu tuh tujuannya apa gitu? Kalau gue nggak boleh, lu nggak lakukan. Lu yakin? Kedua, kalau gue bilang boleh, lu yakin itu artinya adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan? Jadi lu mau lakukan kalau gue bilang boleh. Itu kan sesuatu yang saya kira pada akhirnya kritik saya terhadap orang yang bertanya begitu ya. Pertama ya terima kasih karena mempercayai saya. Kedua, ya saya bersyukur juga kamu adalah orang yang serius dalam menjalani hidup. Jadi dalam hidup ini ada normativitas, ada boleh nggak bolehnya. Puji Tuhan. Tapi ketiga, Tuhan itu saya kira kepingin kamu mengambil keputusan untuk dirimu. Karena kamu yang menjalani. Kalau kamu cuma bertanya langsung kepada kesimpulan boleh atau nggak boleh, seolah-olah cuma ada dua itu juga ya. Pertama ya boleh atau nggak boleh. Itu adalah kamu melimpahkan tanggung jawab mengambil keputusan pada orang lain. Ya. Jadi akhirnya nanti kalau misalnya ada apa-apa gitu ya, kamu akan bilang ini orang ini yang ngomong gitu kan. Jadi kamu bisa lepas tangan. Nah itu saya kira sesuatu yang tidak baik. Ya, maka saya ngajarin kamu untuk mengambil keputusan lewat kasih kamu tidak buta huruf, tidak buta kebudayaan. Nah, memang saya setuju. Orang yang suka tanya boleh nggak boleh, gitu ya, nanyanya nitty-gritty begitu, itu seringkali memang orang yang buta huruf. Kan kita tahu ya, orang kalau buta huruf ya apa-apa tanya ya. Benar nggak? Serba nggak tahu soalnya. Nah, kita ini bisa buta huruf bukan karena bodoh, bukan karena pendidikan rendah, tapi karena tinggal di negara lain. Coba kalau saya tinggal di Jepang, karena saya buta huruf. Saya tinggal di Rusia ya, buta huruf lah saya, kan gitu kan. Saya nggak ngerti. Nah, orang tidak ngerti ya pasti bergantung sama orang lain. Boleh nggak boleh nanya kan? Nggak boleh, saya just nggak lakukan kan gitu. Tapi ini level yang sangat rendah dan miskin dalam cultural engagement, dalam world engagement, dan in a way dalam meresponi panggilan Tuhan. Ya, ini level rendah banget. Coba kamu punya anak nanya kepada kamu selalu boleh nggak boleh, ma boleh nggak, ma boleh nggak.
Kan rendah banget level relasinya, cuma boleh nggak boleh. Seolah-olah kamu cuma tukang gebuk sama tukang nggak ngapa-ngapain kan gitu. Nah, kamu mau relasi sama anak kamu cuma itu. Di otak anak kamu itu cuma bagaimana menghindari gebukan kamu. Kan nggak mau. Terus kamu gituin Tuhan gitu. Kan aneh. Ya, seolah-olah Allah Bapa itu cuma nunggu-nunggu kesempatan gebuk kamu gitu. Relasi apa itu? Relasi tipis banget. Ya. Nah, jadi saya kira yang lebih baik adalah bagaimana bisa membaca supaya kamu bisa memahami maknanya. Oh, nggak usah lah Pak, saya terlalu repot. Bapak aja yang baca kasih tahu saya. Itu seolah-olah saya bisa kasih tahu. Kalau gitu gini ya, lain kali kamu punya bakmi yang enak, jangan dimakan kasih saya. Nanti saya makan, saya kasih tahu kamu, bakminya enak apa enggak? Musik saya yang denger, kamu nggak usah denger, saya kasih tahu aja, musiknya bagus kok. Kan aneh banget. Ya, memahami itu membuat kamu bisa punya first hand experience dalam cultural engagement. Nah, itu. Jadi saya kasih kamu bisa culturally literate lewat kuliah ini. Ya, oke? Kita terusin minggu depan. Karena sudah setengah 4 lewat. Ya. Oke, sampai ketemu juga yang ada di Zoom. Minggu depan tolong disiapkan kasusnya. Ya, kalau minggu depan nggak sempat ya minggu depan lagi. Terima kasih Pak Ini Jan. pertanyaan-pertanyaan yang tersisa saya belum jawab. Saya save aja ya. Ini ada pertanyaan dari Suwandi Ongko, ini kayaknya belum deh. Ini saya save aja, atau nanti Asmi bisa kasih save saya kali ya. Kasih kirim WA.